Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak sekalian? Sudah lama tidak ketemu dikarenakan pandemi ini. Sekarang udah naik ke kelas yang lebih tinggi. Mudah-mudahan dengan naik ke kelas yang lebih tinggi bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu tatap muka di sekolah kita yang tercinta ini. Dan setelah pandemi ini berlalu, maka karena itu senantiasa kita berdoa kepada Allah SWT, menjaga ibadah kita, menjaga bacaan-bacaan Quran kita, agar doa-doa kita itu dijabah oleh Allah SWT dan pandemi ini bisa segera diangkat oleh Allah SWT dan kita bisa kembali bertemu. Insya Allah hari ini kita akan kembali belajar tahfiz. Bagaimana kabarnya hafalan-hafalan Ananda sekalian? Masihkah ingat dengan hafalan-hafalannya? Masihkah dijaga? Karena hafalan itu bukan hanya untuk sekedar dihafal untuk memenuhi angka-angka di dalam rapor kita, tetapi juga hafalan itu ketika dia sudah dihafal, kita diharuskan untuk menjaga hafalan-hafalan tersebut dan untuk mengamalkannya. Itulah gunanya kita untuk menghafal dan juga melihat makna artinya. Itulah gunanya kita menyetorkan makna artinya agar kita juga mampu mengerti maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hari ini kita akan kembali mempelajari tahfiz kita. Insya Allah Ustaz akan bacakan ayatnya dan kita lihat artinya, serta Ustaz akan jelaskan sedikit makna-makna daripada ayat tersebut. Insya Allah hari ini kita akan belajar surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Barangkali Ananda sekalian sudah pernah menghafalkannya, tetapi di semester ini kita ketemu lagi surat ini. Kita akan bacakan suratnya. Mohon disimak bacaannya, diperhatikan agar bacaannya nanti ketika menghafalkannya dia menjadi benar bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sama-sama kita sama-sama membacanya. Silahkan Ananda buka Qur'annya, disimak, lalu sama-sama kita membacanya. Disimak bacaan Ustaz ya. Silahkan dibuka Qur'annya dan disimak bacaan Ustaz, lalu dibaca kita bersama-sama. Kita ulang sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Mohon diperhatikan bacaan Ustaz, disimak agar nanti bacaannya ini tidak salah. Baik, sebelum kita masuk ke Ustaz akan bahaskan lebih detail bacaan-bacaannya supaya lebih benar. Sebelum itu Ustaz akan jelaskan sedikit makna daripada ayat ini.
ataupun kandungan-kandungan yang terdapat di ayat ini. Silahkan Anda buka Qurannya, lalu lihat terjemahannya. Lihat Quran terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizu, janganlah kamu mengambil al-yahuda wan nasoro, orang-orang Yahudi dan Nasrani, aulia. Mungkin di sebagian Quran Anda ada yang menerjemahkan sebagai pemimpin atau juga sebagai orang kepercayaan. Ba'duhum auliya'u ba'd. Jadi di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani itu satu sama lainnya itu mereka itu jadi di antara orang Yahudi dan Nasrani satu sama lainnya itu mereka itu saling melindungi atau menjadi pelindung satu untuk yang lainnya. Maka karena itu kita dilarang menjadikan mereka itu orang kepercayaan kita, teman setia kita, pemimpin-pemimpin di antara kita, dan kita memilih mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengambil mereka itu menjadi orang kepercayaannya, menjadi pemimpin-pemimpinnya, menjadi teman setianya, maka sesungguhnya mereka itu termasuk menjadi golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Nah, di sini Allah SWT memerintahkan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita agar kita umat muslim itu tidak mengambil orang-orang Yahudi, orang Nasrani, atau lebih singkatnya lagi orang-orang kafir menjadi teman setia kita, menjadi orang-orang yang kita menjadi orang paling kepercayaan kita, atau menjadi pemimpin di antara kita. Nah, itu adalah larangan untuk kita. Dari ayat ini, Al-Maidah ayat 51, ada sebuah kejadian, ada sebuah story yang sangat luar biasa. Di tahun 2016 ketika ada seorang pemimpin, seorang gubernur, yang dia itu bukan seorang muslim, yang dia itu seorang kafir, dia menyebutkan tentang Al-Maidah ini. Dia menghina umat Islam dengan Al-Maidah ayat 51 ini, yang efek daripada itu menyebabkan umat Islam seluruh Indonesia ini marah. Lalu akhirnya semuanya berkumpul di semua daerah, dari semua daerah. Ustadz termasuk orang yang berada di dalam kumpulan tersebut. Tanggal 2 Desember 2016 terjadi sebuah kejadian di mana umat Islam dari seluruh Indonesia berkumpul di Monas, Jakarta, untuk menuntut seorang gubernur yang pada saat itu menghina umat Islam dengan melecehkan surat ataupun ayat dari Al-Quran, yakni Al-Maidah ayat 51 ini, yang menggerakkan seluruh umat Islam di seluruh Indonesia. Kita berkumpul semua pada hari Jumat pada saat itu. Dari seluruh Indonesia berkumpul. Jumlahnya tidak tahu. Diperkirakan, ada yang memperkirakan sekitar 7 juta orang. Ada yang menyebutkan tidak sampai segitu, karena kita tidak tahu jumlahnya. Wallahu a'lam. Tetapi pada saat itu, Ustadz datang terlambat. Tanggal 2 Desember pagi berangkat dari Pekanbaru menuju Jakarta. Subuh-subuh berangkat menuju Jakarta sampai Soekarno-Hatta. Setelah itu kami ingin berangkat, mau naik taksi. Akhirnya kami naik taksi, orang taksinya bilang tidak bisa menembus Monas karena tidak mungkin. Akhirnya kami berangkat, setelah itu hanya sampai stasiun kereta, lalu dari stasiun kereta itulah kami berangkat. Dari stasiun kereta kami berangkat. Dari atas kereta itulah kami, dari KRL itu, melihat bagaimana luar biasanya umat Islam bersatu, berkumpul pada saat itu. Berkumpul semuanya di sepanjang jalan, bukan hanya sekedar Monas. Mungkin ada anak-anak Ustadz yang pernah ke Jakarta, pernah ke Monas,
Dari titik Monas yang begitu luasnya itu, kita tahu lapangan Monas itu luasnya bagaimana luar biasanya luasnya. Itu jauh dari titik itu, di nun jauh di sana. Bahkan Monas belum ternampak, orang sudah berkumpul di situ karena tidak bisa lagi datang ke Monas. Lalu kami sampai ke titik terakhir, turun di stasiun Juanda, tidak jauh dari Monas. Lalu Ustadz berjalan ke Monas itu, kami tidak bisa menembus ke dalam lagi. Sampai itu sudah menjelang Jumat, akhirnya sudah bersiap-siap membuat soft. Akhirnya kami sholat di luar Monas. Itu luar biasa sekali. Lalu turun rintik-rintik hujan, sedikit sekali. Suasana sangat teduh, tidak ada rasa panas sama sekali. Turun rintik-rintik hujan. Dengan teduhnya pada saat itu. Lalu bertakbir imam. Takbir pada saat sholat Jumat itu, Allahu Akbar. Lalu orang semuanya Allahu Akbar. Ustaz menyaksikan kiri kanan orang-orang datang ke situ, lalu meneteskan air mata pada saat itu. Meneteskan air mata. Orang saling berbagi, orang saling memberi. Berangkat pada saat itu dengan biaya masing-masing. Bahkan kalau kami berangkat pada saat itu, kami semua teman-teman urunan sumsum, lalu memberangkatkan beberapa orang yang kira-kira bisa berangkat pada saat itu. Meskipun banyak pada saat itu orang-orang yang membenci Islam menuduh pada saat itu, oh ini dibiayai. Tidak, ini adalah dana-dana pribadi. Maka karena itu anak-anak Ustaz sekalian, ini adalah perintah untuk kita bahwa sesungguhnya kita dilarang untuk memilih pemimpin yang bukan muslim. Dan kita pilih pemimpin muslim yang baik, yang jujur, yang amanah, dalam tingkatan apapun itu. Nah, inilah isi daripada ayat ini, sangat bermakna luas, bahkan pernah menggerakkan umat Islam seluruh Indonesia untuk bersatu semuanya, berkumpul bersama-sama, merasakan hal yang sama. Tanggal 2 Desember 2016. Nah, Anda nanti bisa share di Google berapa banyaknya berita-berita tentang ini, bahkan diliput sampai media-media internasional meliput kejadian ini. Baik, insya Allah kita akan tahsinkan lebih panjang. Ustaz akan bacakan lebih baik lagi supaya bacaannya jadi lebih benar. Mohon diikuti dan disimak, silahkan dibuka Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh ketika kita mengucapkan membaca ayat yang sudah di tengah tanpa bismillah boleh. Jadi tinggal mengucapkan ta'awudzubillah sudah selesai. Setelah itu langsung boleh membaca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Baik, mohon diperhatikan nak, ketika mengucapkan ya itu sekitar 4-5 harokat. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, sekitar 4-5 harokat. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Ketika nasoro sekitar 4-5 harokat. Nasoro awliya, di awliyanya juga seperti itu 4-5 harokat. Awliya, lalu di akhir karena huruf hamzah ditahan. Awliya, maka agak ditekan sedikit. Awliya. Nah, di atasnya ada nampak tanda waqaf mim, maka dia harus wajib berhenti.
Lalu dilanjutkan ba'duhum awliya'u ba'd. Ba'duhum awliya'u ba'd. Maka ini huruf dhad maka dibacakan ba'duhum awliya 4 sampai 5 harokat juga awliya'u ba'd. Bacanya ba'd. Jangan bacanya ba'di, ba'din, nggak bisa. Bacanya ba'd. Setelah huruf hamzah setelah huruf ain ba'd masukkan ke huruf dot ba'd. Jadi ba'duhum awliya'u ba'd. Lalu setelahnya wa may yatawallahum. Jadi bacanya wa may, nun ketemu ya maka dia masuk ya menjadi idgham. Tapi gunnahnya tetap harus muncul. Jadi wa may, ketika dirasakan di sini huruf nun itu tanda gunnah itu adalah terasa getaran di hidung. Jadi bacanya wa may, jadi tetap harus ada getaran di hidung. Wa may yatawallahum minkum. Jadi wa may yatawallahum minkum. Ingat di sini ada ikhfa maka didengungkan minkum. Fa'in, lagi-lagi gunnah. Fa'innahu minhum. Fa'innahu minhum. Di sini izhar. Nun ketemu ha, izhar. Fa'innahu minhum. Lalu innallaha, maka dia gunnah, ditekan, ditahan sampai 2 sampai 3 ketukan. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Huruf za tempat titik keluar huruf za itu sama dengan za. Di sini za, maka za juga, hanya bedanya za itu dinaikkan lidahnya. Za. Jadi qaumaz zalimin. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ketika kita baris bawah atau baris kasroh maka kita senyumkan qaumaz zalimin. Zalimin, min disenyum, ditarik min zalimin ya. Maka karena itu dibaca secara perlahan. Jadi harus dibaca dengan baik dan benar seperti yang sudah disebutkan. Oke, sekarang kita coba ulang lagi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Kita coba sekali lagi ya. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Ya, mohon diulang-ulang terus diperhatikan. Kalau misalnya masih belum jelas, silahkan diulangi video ini ke belakang, diperhatikan, diulang-ulang. Jangan sampai lagi setorannya ada yang salah. Perhatikan bagaimana pengucapan hurufnya. Setelahnya Ustadz menunggu hafalan-hafalan anak Ustadz sekalian untuk distorkan ketika kita nanti online, dan beserta nanti insya Allah Ustadz perbaiki bacaan-bacaannya. Dan jangan lupa juga menghafalkan artinya. Insya Allah artinya tidak terlalu sulit. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dihafalkan dengan baik dan benar, dan bisa menyetorkan ke Ustadz.
nanti ketika kita Zoom meeting atau ketika kita online nanti. Terima kasih sudah menyimak Ananda sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.